Setelah kita ketahui pada Rabu 9 Desember 2020 nanti, kita semua akan melaksanakan pilkada serentak. Namun di tahun ini khususnya di kota Semarang, pemilihan wali kota sedikit berbeda. Tahun ini terdapat fenomena kotak kosong. Lalu, apa itu kotak kosong? Kotak kosong adalah sebuah pilihan pungutan suara dalam beberapa yurisdiksi atau organisasi yang dirancang untuk mengizinkan pemilih untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap para kandidat dalam sebuah sistem pemungutan suara. Jadi, kotak kosong bukan berarti kotak suara yang tidak ada pemilihnya, tetapi yang dilawan nanti adalah kotak kosong tanpa pasangan calon. Mengapa muncul calon tunggal? Munculnya calon tunggal karena sikap pragmatis partai yang lebih aman dan menguntungkan dengan beramai-ramai merapat ke pertahanan. Daripada harus berhadapan dengan pertahanan yang lebih kuat, hal ini akan memerlukan dana yang besar. Ditambah lagi, terlampau sulitnya persyaratan untuk calon perseorangan yang sesungguhnya dapat menjadi alternatif menantang dalam pilkada. Lalu, bagaimana jika kotak kosong menang dalam pilkada? Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga mengatur bagaimana jika pilkada hanya diikuti calon tunggal. Dalam pasal 54D diatur, pemenang pilkada dengan calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50% suara sah. Jika suara tidak mencapai lebih dari 50%, maka pasangan calon yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Dalam pasal 25 ayat 1 PKPU nomor 13 tahun 2018 diatur, apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto pasangan calon, KPU menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada pemilihan serentak periode berikutnya. Sementara, di ayat 2 disebutkan pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana sesuai jadwal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa dampak kemenangan kota kosong dalam pembangunan daerah? Pemegang Sertifikat Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas mengatakan, yang pertama, kerugian secara demokrasi pilkada dengan model calon tunggal membuat kekuatan legitimasi calon yang menang tidak begitu kuat, karena partai tidak memberi alternatif kepada pemilih untuk pilihan politik. Pastinya ini sangat merugikan bagi pendidikan politik rakyat. Yang kedua, proses dan tahapan pilkada akan diulang sehingga calon lain bisa mendaftar. Tentunya hal ini akan merugikan daerah yang akan berpacu dengan pembangunan. Untuk proses ini, pemerintah sementara akan melantik PJ atau pejabat kepala daerah akibat pengulangan pilkada yang dimenangkan kota kosong. Ayo, kita sukseskan pilkada serentak 2020 untuk keberlanjutan pembangunan daerah.